Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lufia, saya dari kelompok 4 kelas PBIA. Saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu materi pertama adalah definisi Al-Quran dan definisi studi Al-Quran. 1. Definisi Al-Quran. Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Selain itu, Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam dan dalam ajaran agama Islam. Al-Quran berisi tentang aturan-aturan kehidupan manusia di dunia melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ulumul Quran sendiri mulai dibukukan pada abad 3 dan 4 Hijriyah. Pada masa ini, ulumul Quran sudah mulai dibukukan dan bukan lagi sebagai ilmu yang terpisah-pisah. Sebelum abad 3 Hijriyah, ulumul Quran masih terbatas pada aspek tertentu dari Al-Quran, seperti asbabun nuzul dan i'jaz Al-Quran. Yang kedua ialah definisi studi Al-Quran. Studi Al-Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulumul Quran berasal dari jamak kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal-idra', yaitu paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Terkadang ilmu ini dinamakan juga dengan usulu tafsir, yaitu dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufasir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Ulumul Quran atau studi Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas mengenai Al-Quran, baik apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri maupun yang ada di sekitarnya. Bahasannya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab, dan sejarah selengkapnya. Bahasannya berupa jenis-jenis riwayat, yaitu contohnya riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz. Macam-macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai para perawi, penghafal Al-Quran, serta proses penyebaran riwayat atau tahammul. Studi ini mengkaji ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, ilmu nuzulul Quran, ilmu asbabun nuzul, dan materi lainnya yang memiliki hubungan dan yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Pratama Putra dari kelas PBI 1 dari kelompok 4 studi keislaman. Kali ini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup studi Al-Quran atau ulumul Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh Muhammad Asbi As-Siddiq yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut. A. Persoalan turunnya Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal, yaitu waktu, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, dan sejarah turunnya Al-Quran. B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal, yaitu riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Dan C. Persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut, yaitu 1. Cara berhenti atau waqaf. 2. Cara memulai atau ibtida'. 3. Imalah. 4. Bacaan yang dipanjangkan atau mad. 5. Meringankan bacaan hamzah. 6. Memasukkan bunyi huruf yang sukun pada bunyi sesudahnya atau idgham. D. Persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut, yaitu 1. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib.
2. Kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harakatnya atau mu'rab. 3. Kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau humoim. 4. Padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. 5. Isti'arah. 6. Penyerupaan atau tashbih. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut, yaitu 1. Makan umum atau am yang tetap dalam keumamannya. 2. Makan umum am yang dimaksudkan dengan makna khusus. 3. Makna umum am yang maknanya dikhususkan sunnah. Berikutnya nas, makna lahir, makna global atau mujmal. 7. Makan yang diperinci atau mufassal. 8. Makna yang ditunjukkan oleh konteks. Makan yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum. Nas yang pertunjukannya tidak melahirkan keraguan atau muhkam. Nas yang musyrik ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya atau mutashbih. Berikutnya nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri atau muskil. Berikutnya ayat yang menghapus dan dihapus, ayat yang didahulukan, dan ayat yang diakhirkan. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. 1. Berpisah. 2. Bersambung. 3. Uraian singkat. 4. Uraian panjang. 5. Uraian seimbang. 6. Pendek atau qasr. Materi selanjutnya yaitu urgensi studi Al-Quran. A. Belajar sebagai aktivitas pikir atau olah otak dan juga aktivitas fisik yang harus memiliki dampak terhadap bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, perubahan ke arah yang baik dan tidak mengandung unsur kebiasaan biasa atau proses belajar yang menghasilkan pengetahuan dan didapatkan dari pelatihan dan pengalaman. B. Belajar tidak bisa dilepaskan dari aspek moral, karena dalam belajar ada nilai-nilai perilaku dan kebaikan yang ditanamkan. Moral menjadi penting dalam proses pembelajaran tidak hanya bagi murid tapi juga bagi guru. C. Aspek moralitas dalam Al-Quran. Belajar menuntut Al-Quran sangat penting, karena semua ilmu pengetahuan yang hakikatnya milik Allah. Dan tujuan belajar bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu, tapi juga untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya, dan untuk melaksanakan tugas sebagai khilafah di muka bumi ini. D. Menurut Al-Quran, belajar merupakan tugas pokok dan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Belajar dalam Islam berlangsung sepanjang waktu, sejak dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Wahyu pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, artinya bacalah, yaitu perintah manusia untuk membaca ayat-ayat Allah yang tekstual atau qauliyah maupun yang kontekstual kauniyah. F. Urgensi belajar dalam Al-Quran ditegaskan melalui proses pengajaran Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengenal konsep dan nama-nama yang ada sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi manusia yang unggul dan sempurna. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elintri Aptika akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Febri. Sejarah dan perkembangan studi Al-Quran. Menurut sejarah, Al-Quran adalah sumber utama dalam ajaran Islam. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi terakhir dan penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Diperuntukkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Wahyu ini mengandung mukjizat yang luar biasa. Mukjizat tersebut masih dan akan tetap kekal sampai kapanpun. Sejarah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju ke kehidupan yang terang benderang oleh cahaya ilahi dan menjadi petunjuk bagi mereka menuju jalan yang lurus. Pada mulanya, Al-Quran disampaikan kepada penduduk asli Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan bagian dari penduduknya. Beliau menyampaikan Al-Quran dengan terang dan sebenarnya tanpa disisipi penambahan ataupun pengurangan dari wahyu Allah tersebut.
Jika penduduk Arab, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mendapati sesuatu yang kurang jelas bagi mereka, para sahabat langsung menanyakannya kepada sang Nabi. Kemudian sang Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, dengan pemahaman yang tidak sedikit pun lari dari apa yang diterimanya melalui wahyu, melainkan semuanya sesuai dengan wahyu. Kedua, ulumul Quran hingga masa sahabat. Dalam pengajarannya, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabat untuk tidak menulis sesuatu apapun selain dari Al-Quran. Tidak diizinkannya menulis dari Al-Quran, dimaksudkan agar Al-Quran tidak tercampur aduk dengan yang lain. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali menulis apapun dariku. Barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran dariku, maka hapuslah. Sampaikanlah hadisku. Tidak masalah, namun barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya." Sekalipun Nabi Muhammad SAW pernah memberikan izin kepada sebagian sahabatnya setelah itu untuk menulis hadis. Perkara-perkara mengenai Al-Quran sesungguhnya masih tetap bersandar pada riwayat melalui talqin. Demikianlah pengajaran perkembangan umul Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.